tidak didasari iman yang kuat, maka dia menjadi sia-sia. Ibadah luar biasa, ternyata salah yang dilakukan. Baru lahir yang lain-lainnya, peserta didik berakhlak mulia, peserta didik kreatif, inovatif, gotong royong, dan seterusnya. Profil ini sudah ada di Undang-Undang 20 2003 pasal 3 yang mengisyaratkan bahwa peserta didik itu harus beriman takwa, sehat jasmani rohani, baru cerdas, baru kreatif, baru inovatif, baru berwirausaha, memiliki kemampuan intervene. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat profil ini, yang kita dulukan itu ya agama, iman, takwa, akhlak mulia, sehat jasmani, rohani, baru cerdas. Udah keempat apa nih cerdas? Kenapa? Karena kita ini membangun pola mendidik, bukan mengawali dengan mengajar. Kalau mendidik, Bapak Ibu, kalau benar kita mendidik, maka tidak ada anak yang tidak naik kelas. Tetapi mungkin masih dibatasi bahwa kita ini mengajar. Karena kita ini mengajar, maka banyak yang tidak tuntas, banyak yang nilai raportnya rendah, ketinggalan kelas. Kalau kita mendidik, nah mungkin nilainya rendah. Ayo, di sekolah negeri maupun swasta sama saja logikanya. Anak malas masuk belum tentu akibat internal individunya. Anak bolos belum tentu penyebabnya adalah tipikalnya yang frontal. Bisa jadi dia malas itu karena kondisi di rumahnya. Bisa jadi dia malas itu karena pengaruh luarnya. Bisa jadi dia frontal itu karena dia memendam satu kondisi tertentu. Saya pernah menemukan 2 tahun yang lalu seorang anak dihukum dan dia setiap datang selalu terlambat. Karena dia sering terlambat, disuruh, biasa kita kan masih ikut aja gaya Belanda gitu kan, dijemur, hormat bendera, macam-macam itulah, keliling. Anak ini dilaporkan oleh kepala sekolahnya, Pak Kadis, dia berkali-kali dan tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan sama sekali tidak berarti anak menentang, saya bilang. Bisa jadi itu adalah yang dianggap paling benar yang dilakukan dengan kondisi. Apa solusinya, Pak? Karena ini mau naik kelas. Saya bilang survei, tapi jangan kasih tahu anaknya. Tengok dia, diam-diam. Dan betul, anak itu terlambat ke sekolah karena neneknya yang ngasuh dia dan adiknya baru saja meninggal. Jadi kan sebagai seorang kakak dia ngurus adiknya dulu. Dia ngurus adiknya dulu baru sekolah. Kalau selama ini ketika neneknya masih sehat, neneknya yang ngurus. Ketika neneknya meninggal, dia yang ngurus. Laporan kepala sekolah, guru, mau naik kelas, itu baru akumulasi dari proses mengajar. Tapi kalau Bapak Ibu mendidik, harus tahu marwah anak-anak itu. Saya bilang makanya, apa? Ketemu masalahnya, ketemu Pak Kadis, cerita seperti ini. Ya udah, sekarang tega nggak naikkan kelas?
mungkin Pak Kades. Apa solusinya? Ada salah satu guru ingin menjadi bapak angkat, ibu angkat. Saya bilang bagus. Yang namanya bapak angkat dan ibu angkat itu tidak harus semua biaya ditanggung oleh bapak angkat dan ibu angkat. Yang diperlukan oleh anak itu adalah pengakuan orang tentang dirinya, pengakuan dia menjadi anak guru tertentu atau menjadi saudara, teman atau sebaya. Karena kalau dalam kondisi begitu dia merasa hidup sendiri anak itu. Kalau ada anak nakal itu cek deh. Saya bilang tiba-tiba ada 13 anak kelas Pak. Kemarin ini pas lulusan kemarin 13 lapor Pak tadi 13 anak kelas. Kesini dulu dah saya bilang. Sebelum diputuskan kesini dulu, saya ingin diskusi dengan Bapak kepala sekolah yang hebat, dengan Wakasek yang hebat, dengan guru yang hebat. Coba saring dulu dari 13 itu yang memang betul-betul nggak bisa naik, ya karena faktor banyak hal, saring dulu. Dan rata-rata kepada ibu, anak-anak seperti ini, anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak bahagia, keluarga yang berproblem, enggak mamanya bapaknya, enggak bapaknya mamanya, enggak mereka adiknya bermasalah, kakaknya bermasalah, dan seterusnya. Dan tak satu pun anak yang bersekolah itu yang memang merancang dirinya untuk gagal sekolah. Dan ada, pasti mereka ingin sukses sekolah, hanya kondisinya berbeda. Itu iman, takwa, akhlak, ya, sehat, baru cerdas. Ini saya ingatkan, kurikulum Merdeka memberi kita ruang relaksasi yang sangat tinggi, sangat luas. Oleh karenanya nanti, teman-teman, IKF namanya, IKF, implementasi penerapan kurikulum. Maka akan lahir kurikulum turunan yang ada di sekolah. Yang Bapak Ibu buat, yang nanti didesain bersama-sama dan akan memiliki keseragaman. Itu jangan seragam. Karena turunan dari kurikulum ini nanti sekolah Bapak Ibu itu namanya KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Makanya kita disebut Merdeka itu ya karena kita operasional. Kurikulum di Yadinu beda dengan di Pringgabaya. Kenapa? Pringgabaya zonanya laut. Berarti anak-anak nelayan di Pringgabaya itu cara mengintervensi peluang dia belajar beda dengan di Kota Selong. Di Kota Selong kan kita sebut saja rata-rata Kota Selong misalnya. Kota Selong itu tidak ada kesulitan cukup besar bagi keluarga karena rata-rata mungkin pengusaha, mungkin pegawai, mungkin juga ekonomi udah bagus. Maka Kota Selong itu tidak boleh ada yang boros, tidak boleh ada yang nggak rajin. Tapi kalau di zona Keruak, zona Jero Baru, zona Pringgabaya, yang notabene banyak nelayan, anaknya ikut pergi melaut pada bulan purnama, pulang subuh kan tidur ya Pak. Dia tidak ke sekolah, benar nggak? Maka pendekatan yang dipakai namanya KOSP itu, kurikulum operasional di Kota Selong itu berbeda, kurikulum operasional di Keruak Jeruari itu berbeda. Ini namanya Merdeka.